Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita mengenal lebih dekat seorang ulama madhab yang banyak dikenal dan diikuti oleh umat Islam, terutama di negara kita, negara Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib dan bin Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i ini merupakan satu-satunya imam madhab keturunan Quraisy. Bahkan nasab beliau itu bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dari nasab ayahnya bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertemu pada Abdul Manaf, di mana Abdul Manaf ini pun merupakan kakek dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari nasab ibunya, ternyata Imam Asy-Syafi'i merupakan cicit dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Dan istimewanya kelahiran Imam Asy-Syafi'i ini bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar pada saat itu. Yang pertama, ulama besar di Baghdad, yaitu Imam Hanafi ataupun Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua di kota Mekah, yaitu ulama besar Imam Ibnu Zuraid Al-Makki. Nah, menurut orang-orang ahli firasat, bahwa kelahiran Imam Asy-Syafi'i yang bertepatan dengan wafatnya dua ulama besar ini menandakan bahwa Imam Asy-Syafi'i akan menjadi seorang ulama yang akan menggantikan dua ulama tadi, yaitu terutama di dalam hal keilmuan dan juga kehebatannya dan kebesarannya. Dan ini ternyata terbukti Imam Asy-Syafi'i menjadi ulama besar, bahkan beliau pun memiliki ilmu seluas lautan. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semasa dalam kandungan Imam Asy-Syafi'i, ibunya mengalami sesuatu yang istimewa. Keluar dari perut ibunya bintang. Kemudian bintang ini menjunjung tinggi ke langit. Dan bintang ini pecah dan berserakan, sehingga berserakan kepada wilayah-wilayah sekelilingnya. Dan hal ini menurut ulama-ulama ataupun orang ahli mimpi, ketika ini ditakwilkan dan ditakbirkan bahwa ibunya, yaitu ibu Imam Asy-Syafi'i, ini akan melahirkan seorang anak yang memiliki ilmu pengetahuan yang meliputi seluruh jagat raya ini.
seluruh alam raya ini. Allahu Akbar. Sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Imam Asy-Syafi'i di dalam mencari ilmu. Imam Asy-Syafi'i dalam kondisi yang penuh, dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, beliau diasuh dan dibimbing oleh ibunya yang bernama Fatimah bin Ubaidillah. Dan ibunya ini terkenal seorang ibu yang ahli ibadah, yang sangat cerdas. Maka kemudian pada tahun 152 Hijriah, pada saat Imam Asy-Syafi'i baru berumur 2 tahun, ibunya membawa pindah ke kota Mekah. Dan disinilah awal mula Imam Asy-Syafi'i mendapatkan bimbingan ilmu dari ibunya sendiri, yaitu Fatimah binti Ubaidillah. Dengan penuh kasih sayang dan dengan kondisi serba kekurangan dan keprihatinan, ibunya terus membimbing, mulai dari belajar membaca, menulis sampai menghafal Al-Quran. Sehingga pada usia 7 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah bisa menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata Imam Asy-Syafi'i dengan kesemangatannya di dalam mencari ilmu, kemudian pada usia 10 tahun beliau pun mampu menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Sehingga beliau berkata, alhamdulillah, aku telah bisa menghafal Al-Quran pada umur 7 tahun, dan pada umur 10 tahun aku pun telah bisa menghafal kitab Al-Muwatta. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, setelah beliau mencari ilmu di kota Mekah di bawah bimbingan ibunya, kemudian pada usia 13 tahun, tepatnya di tahun 163 Hijriah, beliau pindah ke kota Madinah dengan maksud berguru kepada salah seorang ulama besar di Madinah pada saat itu, yaitu Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i belajar dan berguru kepada Imam Malik ini tidak sebentar, yaitu selama 16 tahun. Dan selama di kota Madinah, Imam Asy-Syafi'i tidak berani untuk meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik, yaitu pada tahun 179 Hijriah. Ini adalah salah satu bukti betapa takzim dan hormatnya Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau menimba ilmu dan berguru kepada Imam Malik selama 16 tahun, maka pada tahun 184 Hijriah beliau melanjutkan pencarian ilmunya ke Baghdad. Walaupun di Baghdad pada saat itu Imam Asy-Syafi'i diadili oleh Harun ar-Rasyid karena atas tuduhan bahwa Imam Asy-Syafi'i telah melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Abbasiyah. Tetapi sahabat-sahabat assalam, atas rekomendasi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang pada saat itu beliau menduduki sebagai qadhi di Baghdad, maka Imam Asy-Syafi'i dibebaskan. Dan pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang beliau ini merupakan murid terbaik dari Imam Hanafi ataupun Imam Abu Hanifah, berguru di dalam bidang fikih.
Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dari Baghdad, beliau pun melanjutkan dalam mencari ilmu, dalam menimba ilmu ini kembali ke kota Mekah. Nah, maka di kota Mekah ini beliau mengisi kajian-kajian dan memberikan fatwa-fatwa di Masjidil Haram. Dan disinilah beliau Imam Asy-Syafi'i mulai merintis madhabnya, madhab Syafi'i yang berbeda dengan dua guru beliau dalam bidang fikih, yaitu yang pertama Imam Malik dan yang kedua Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keluasan ilmu beliau dan kecerdasan otak beliau sekalipun masih berusia 15 tahun, Imam Asy-Syafi'i atas rekomendasi dari gurunya Muslim bin Khalid, beliau diangkat menjadi mufti di kota Mekah. Allahu Akbar. Ini baru usia 15 tahun, beliau sudah diangkat menjadi seorang mufti di kota Mekah. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya beliau melanjutkan pencarian ilmunya dan juga dengan maksud untuk mengembangkan dan menyebarluaskan mazhabnya. Beliau kembali pergi ke Baghdad. Dan ketika di Baghdad ini beliau berhasil membuat karya. Yang pertama, karya yang paling fenomenal, yaitu beliau bisa menyusun kitab dalam bidang usul fikih yang sangat terkenal dengan kitabnya itu Ar-Risalah. Dan kitab Ar-Risalah ini merupakan kitab pertama dalam bidang usul fikih, sehingga Imam Asy-Syafi'i sebagai pengarangnya, beliau dikenal sebagai ulama peletak batu pertama dalam bidang usul fikih. Subhanallah. Kemudian di dalam bidang fikih, Imam Asy-Syafi'i pun beliau berhasil menyusun dan menghimpun fatwa-fatwa beliau dalam bidang fikih, yaitu kitabnya yang terkenal dengan kitab Al-Hujjah. Dan kita kenal bahwa kitab Al-Hujjah ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa beliau dalam bidang fikih yang kita kenal dengan Qaul Qadim. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya beliau pada tahun 199 beliau berpindah ke kota Mesir, ke negara Mesir. Dan di Mesir ini pun beliau sangat produktif, dengan bukti bahwa beliau di Mesir ini beliau berusaha merevisi fatwa-fatwa beliau pada saat di Baghdad, sehingga pada akhirnya beliau tuangkan di dalam sebuah kitab yang juga ini merupakan kitab besar yang kita kenal dengan kitabnya, yaitu kitab Al-Um. Dan kitab Al-Um ini berisikan fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Qaul Jadid. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah biografi singkat berkenaan dengan ulama besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i yang banyak, dan ini merupakan satu-satunya madhab yang madhab bagi orang Indonesia, bagi Muslim Indonesia, sehingga kita perlu kenal lebih jauh kepada Imam Asy-Syafi'i. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Imam Asy-Syafi'i beliau wafat di Mesir pada malam Jumat, tepatnya ba'da maghrib, di akhir bulan Rabiul Awal. Nah, kemudian besoknya pada hari Jumat beliau dimakamkan di Mesir juga. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wafatnya Imam Asy-Syafi'i ini pada tahun 204 Hijriah.
Semoga biografi singkat berkenan Imam Asy-Syafi'i ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama kita menjadi seorang pejuang dalam agama Islam untuk terus mau menimba dan mencari ilmu yang kemudian kita sebarluaskan kepada saudara-saudara kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.